Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu pada siang hari ini. Semoga keberadaan kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun teman-teman yang belum bisa hadir, semoga dimudahkan segala urusannya. Barakallahu fi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insyaallah hari ini mari kita bersama-sama mentadaburi surat Al-Bayyinah ya. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah di sini madaniyah ya. Ada 8 ayat. Al-Bayyinah sendiri yang artinya adalah bukti nyata ya. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzi, tidaklah orang-orang yang kafaru, yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mumfakin, akan meninggalkan agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi ini ayat ini menyampaikan ya, Allah sampaikan bahwa ketika keadaan ya di Jazirah Arab itu zaman jahiliyah itu sudah merajalela ya, keadaan kondisi masyarakat itu sudah banyak penyimpangan ya. Karena sebelumnya kan kita tahu bahwa ada Taurat ya yang dibawa Nabi Musa, kemudian Injil ya oleh Nabi Isa, dan ada juga di situ golongan musyrik ya. Jadi ada ini ya, ahli kitab dan juga golongan orang musyrik di sini yang Allah sampaikan ya kondisi mereka. Nah, jadi kondisi jahiliyah saat itu sudah sangat jauh ya mereka dari nilai-nilai yang ada di Taurat maupun di Injil ya, karena sudah banyak yang menyimpang ya dari kitab-kitab tersebut, sudah banyak terjadi penyimpangan. Nah, maka di sini kerusakan itu sudah sangat parah ya, kerusakan akhlak ya, kerusakan segala bidang ya, sehingga mereka itu istilahnya berharap sekali ya ada datang lagi rasul, sebagaimana mereka ketahui di dalam kitab ya Taurat maupun Injil itu kan Allah sudah mengabarkan ya bahwa akan ada lagi rasul terakhir ya, penutup, dengan ciri-ciri yang sudah sangat mereka kenali ya. Bahkan mereka mengenal ya ciri-ciri rasul yang akan diutus ini melebihi kenal mereka daripada anak mereka sendiri. Ciri-cirinya, kemudian sifatnya, segala tanda-tanda itu sudah diberitakan ya. Nah, maka mereka sepakat ini, termasuk kaum musyrikin ya, sepakat untuk menantikan tadi ya kehadiran utusan ataupun bukti yang nyata. Nah, jadi mereka akur tuh menunggu. Bahkan ada salah seorang Yahudi itu yang selalu berkoar-koar, nanti loh akan ada datang rasul dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, maka kita harus mengikutinya, harus mendukungnya. Selalu disampaikan seperti itu. Nah, namun di sini mereka tidak mau ya, tadi dikatakan ya, tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang bukti yang nyata. Jadi bukti yang nyata yang dimaksud itu tadi kerasulan tersebut. Nah, maka di ayat selanjutnya di sini Allah jelaskan bukti nyata tadi yaitu rasulum minallahi yatslu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul Muhammad minallahi, dari Allah, yatslu, yang membacakan, suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci yaitu Al-Qur'an. Nah, itulah sebenarnya bukti yang sudah sangat jelas ya, Allah utus ya Rasulullah membawa Al-Qur'an ya, ayat-ayat Allah. Nah, ini mana di sini kebenaran yang nyata sebenarnya ya, yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu. Kemudian di sini di ayat selanjutnya fiha kutubun qayyimah, di dalamnya yaitu di dalam
Al-Qur'an tadi ya, kutubung, kitab tadi qayyimah, yang lurus. Nah, ini juga merupakan menjadi dalil ya bagi kita untuk yakin ya 100% bahwa kebenaran Al-Qur'an itu tidak ada satupun yang menyimpang ya, benar-benar 100% asli dari Allah, 100% kebenarannya. Tidak ada meragukan, setiap ayat ya dari Al-Qur'an itu benar, nyata adanya. Nah, maka kalau kitab-kitab yang lain ya sampai saat ini kan sudah tidak dijamin ya, karena Allah itu hanya menyuruh ya, ketika kitab Taurat, kemudian kitab Injil, Allah menyuruh para pendeta, para rahibnya yang menjaga ya kitab tersebut. Namun beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah sendiri yang menjaganya. Nah, sehingga ketika pendeta-pendeta, rahibnya yang dulu ya, yang masih lurus itu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi jaminan ya keaslian Taurat maupun Injil yang ada saat ini. Dan itu sudah pasti ya, karena memang faktanya sudah dirubah-rubah ya, sudah dirubah berbagai macam versi sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Nah, tetapi di sini Al-Qur'an, di sini Allah tegaskan tadi bahwa Al-Qur'an ini kitab yang lurus. Nah, maka di sini bagi kita harus yakin 100% ya, apapun informasi di Al-Qur'an itu benar adanya. Nah, tidak boleh kita ragu sedikit pun ya dalam hal keimanan tersebut. Apalagi di sini Allah sudah menyatakan dengan sangat jelas ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah bukti yang mereka nanti-nantikan tadi? Sudah Allah utus ya Rasulullah bersama Al-Qur'an lagi ya, sudah ada mukjizatnya ini loh, membuktikan kerasulan ya Rasulullah Muhammad. Yang terjadi ternyata di ayat 4 ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzi, dan tidaklah terpecah belah orang-orang utubul kitab ya, utul kitab. Nah, ahli kitab tadi ya malah berpecah belah ternyata ya, illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, asalnya mereka sepakat tadi kalau buktinya ada mereka mau beriman gitu. Tapi ternyata setelah buktinya sudah jelas diutus, malah mereka di sini berpecah belah. Jadi ada yang beriman, artinya seperti itu ya. Ada juga yang tidak beriman, itulah yang terjadi ya. Ada yang berpecah belah ini dalam artian tidak satu suara lagi ternyata. Nah, bahkan orang Yahudi tadi yang asalnya dia selalu menyampaikan ya, mengingatkan, justru dia yang tidak mau beriman. Bahkan kaum Yahudi ini yang paling keras ya permusuhannya terhadap Islam. Nah, nanti kita melihat ya seperti apa. Nah, karakter Yahudi banyak diceritakan di Al-Qur'an ya, karena memang mereka itu sebenarnya kecewa ya. Kecewa karena Rasulullah yang mereka harapkan itu dari keturunan Bani Israel yang mereka harapkan ya. Jadi kita ingat bahwa asalnya kan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu punya anak dua kan ya, Ishak dan Ismail. Nah, di mana Ismail dari Siti Hajar ya kan, dan Ishak itu dari Siti Sarah, nah istri pertama beliau. Nah, kemudian Siti Sarah tadi Ishak ini kan menurunkan nanti Yakub ya. Yakub itulah yang di awal mulanya Bani Israel kan ada anak-anaknya ya. Nah, termasuk nanti Yusuf ya kan ya. Ke Nabi Yusuf, nanti lanjutannya ke Nabi Musa, Nabi Isa ya. Nah, itu lanjutannya keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini banyak sekali ya menurunkan nabi-nabi. Nah, makanya mereka berharap nih dengan PD-nya ya, mereka pasti ini dari lanjutan lagi Bani Israel gitu. Tapi ternyata Allah turunkan dari Ismail. Karena setelah Ismail ini kan tidak ada nabi lagi ya setelah Rasulullah. Nah, makanya mereka sangat kecewa ya, karena tidak diharapkan oleh mereka ya dari Ismail ini, tapi mereka berharap sebenarnya dari Bani Israel. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya tidak mau beriman. Nah, kan di samping itu juga kaum Nasrani sebagian ya yang tidak mau itu karena mereka takut ya, takut kalau beriman itu nanti kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh ya. Nah, karena mereka tahu sekali ya konsekuensi beriman itu artinya benar-benar mentaati 100% aturan Allah. Nah, makanya kita lihat ya, orang Arab misalnya zaman dulu seperti Abu Jahal itu kan
dia sebelumnya dikatakan Abul Hakam ya, orang yang sangat pintar ya kan, tapi dibilang bapak kebodohan Abu Jahal ya. Nah dalam artian padahal dia sangat paham ya kan dengan makna syahadat, tapi dia tidak mau beriman. Itulah yang membuat dia disebut bapak kebodohan, karena sebenarnya aslinya cerdas sekali dia, sampai kasih gelar tadi Abul Hakam. Nah jadi di sini yang membuat mereka berpecah belah justru setelah Rasul ini diutus ya. Kemudian kita lihat lagi ya selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Nah di sini Allah menegaskan ya perintah yang sangat jelas untuk apa kita diciptakan. Nah inilah kadang yang membuat menyadarkan kita ya, kita harus sadar ya kan bahwa kita ini berasal dari mana sih sebenarnya ya kan. Kemudian untuk apa sih kita hidup? Kan ada orang sekadang seenaknya sendiri hidup ya, pokoknya ini hidupku, aku mau ngapain gitu. Nah tapi Allah ingatkan bahwa kita sudah jelas ya diciptakan oleh Allah. Kemudian inilah perintah ya, kita hidup hanya menyembah kepada Allah. Kemudian pasti kembali kita juga akan kepada Allah, karena kita tahu ya yang namanya mati itu tidak bisa dipungkiri ya setiap makhluk. Nah kemana setelah itu? Allah sudah jelaskan kembali bahwa ada hari pertanggungjawaban ya terhadap kehidupan yang sudah Allah berikan ini. Nah di sini lagi dijelaskan Allah ya apa tujuan kita diciptakan. Wa ma umiru, nah tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar menyembah Allah. Mukhlisin, nah ini ditegaskan syarat kita beribadah itu harus ikhlas, itu yang diterima Allah ya. Lahu, mentaati, lahuddin, nah dalam mentaati agamanya kita harus beribadah dengan ikhlas. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Nah di sini walaupun secara umum ibadah itu artinya kan sudah mencakup keseluruhan ya. Namun mengapa di sini ditegaskan dua ibadah ini ya, yaitu menunaikan sholat dan menunaikan zakat ya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nah inilah yang dibahas lagi oleh para ahli tafsir ya, bahwa kedua ibadah ini mewakili yang pertama kalau sholat itu hubungan vertikal ya kepada Allah, sementara zakat itu kan horizontal ya terhadap makhluk, hablum minan nas ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah jadi harus seimbang ya, ketika kita menjadi seorang mukmin yang sempurna ini harus kedua-duanya. Jadi bukan hanya seperti orang barat itu ya, mereka yakin ya berbuat baik itu akan dapat kebaikan, tapi mereka tidak percaya kadang ya kepada Allah ya kan. Nah jadi ini harus baik hubungan keduanya. Atau kita baik saja ibadah, ahli tahajud misalnya, ahli ibadah lah, tapi sesama makhluk, nah bahkan Rasulullah sampaikan ketika ya kan tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, maka tidak akan masuk surga. Nah misalnya kita bertetangga tapi kita ini omongannya pedas misalnya kan, tetangga kita merasa nggak nyaman, merasa kita ini mengganggu, maka tidak akan bisa masuk surga. Jadi yang namanya orang Islam itu tadi harus dua-dua hubungan ini ya, harus baik semuanya, yaitu hablum minallah, diwakili sholat ya dan zakat. Dimana sholat ini berarti ibadah yang sangat utama ya, kalau kita lihat di sini disebutkan karena dengan sholat inilah manusia senantiasa bisa mengukur sebenarnya sejauh mana keimanan, kedekatannya kepada Allah. Nah diukur dari kualitas sholat. Jadi kalau kita mau mengukur sedekat apa kita dengan Allah, apakah sudah baik hubungan kita dengan Allah, kita lihat kualitas sholat kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh melaksanakan tepat waktu? Kemudian sudahkah kita berusaha mempelajari rukunnya, ya kan, syarat sahnya, fikihnya lah. Kita harus paham. Kemudian dan ibadahnya ada dua, jadi harus zahir dan batin. Nah zahirnya udah oke, sempurna, udah gerakannya segala macam kita udah paham misalnya dalil-dalilnya. Batinnya pun harus sama, harus sempurna. Nah karena Allah juga tidak akan memandang sholat kita ketika kita lalai. Lalai itu artinya ketika sholat kita pikirannya kemana-mana.
Nah, jadi sholat yang khusyuk itu kita harus memikirkan apa yang kita ucapkan. Tapi kita nangis-nangis, tapi yang kita pikirin bukan masalah bacaan, maka itu juga tidak bisa ya. Jadi bukan berarti kita itu khusyuk banget mikir akhirat, tapi nggak nyambung dengan ayat yang kita baca. Jadi khusyuk itu harus nyambung dengan yang kita baca. Nah, apa yang kita baca, Allahu Akbar misalnya, kita fokus itu memikirkan kebesaran Allah. Itulah yang khusyuk sebenarnya ya. Jadi ini tugas kita berarti memahami ya bacaan-bacaan itu mulai takbir sampai salam ya kan. Karena itulah yang bisa membuat sholat kita khusyuk ketika kita sungguh-sungguh sadar ya kan apa yang kita ucapkan, paham, dan tentunya sifat ihsan itu kita hadirkan ya, selalu merasa diawasi Allah. Nah, jadi ini sholat ya, dimana kita juga tahu sholat ini tiang ya kan, tiangnya agama. Kita ibaratkan bangunan ini, kalau tiangnya roboh hancurlah sudah. Nah, kalau sudah sholatnya ini tidak berkualitas, pantaslah kalau urusan dunianya kacau. Jadi kalau kita selama ini merasa kok masalah kita banyak, kita koreksi sholat kita, pasti bermasalah di sini. Nah, kalau sholat kita udah bagus, insya Allah yang lainnya itu sudah bisa. Nah, di situ makanya melatih disiplin itu juga dari sholat kita ini. Kemudian zakat ya, zakat itu kan juga tadi mengapa hablum minanas, karena di situ kan ada berbagi ya dengan sesama. Nah, disitulah wujud ya, cerminan keimanan. Karena yang namanya orang beriman itu tidak mungkin pelit, kata Rasulullah kan ya di dalam hadis, tidak mungkin bakhil itu. Jadi kalau kita ada sifat bakhil, keimanan kita belum sempurna. Nah, maka yang namanya zakat di sini baik zakat wajib ya, yaitu harta ataupun penghasilan ya kan, yang sampai nisab itu wajib ya, nggak bisa ditawar, itu 2,5%, maupun zakat yang sunnah ya, infak, sedekah itu ya. Nah, itulah wujud hablum minanas kita ya, baiknya hablum minanas kita ketika kita yakin sebagaimana Allah sampaikan bahwa zakat itu ya yang wajib terutama itu kan kalau kita tidak tunaikan sama dengan mencuri sebenarnya hak orang lain ya. Nah, karena ancamannya besar sekali ya dosanya, sebagaimana kita ingat di zaman Khalifah Abu Bakar bahkan beliau perangi ya orang-orang yang tidak mau berzakat ya. Nah, kemudian jadi dua inilah ya penegasan dari ibadah, artinya harus sempurna hubungan kepada Allah dan juga kepada manusia. Makanya luar biasa ya ketika kita bisa menerapkan Islam secara sempurna, rahmatan lil alamin itu akan dirasakan ya, baik oleh sesama manusia, bahkan hewan sekalipun ya, tumbuhan sekalipun merasakan ya orang Islam itu betapa memberikan kesejukan ya, rahmat ya, kebahagiaan ya. Nah, itulah yang Allah inginkan ya kita di bumi ini. Makanya ada hadis juga kan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat ya. Karena itu tadi dia mendatangkan rahmat ya kan bagi seluruh alam. Jadi kita tidak bisa egois ya, hanya mikirkan diri sendiri ya dalam Islam itu. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan ya bagaimana akhir ya dari orang-orang yang tidak mau beriman. Ini sudah sangat jelas ya. Maka dari itu tidak ada ceritanya kita ragu ya, mau mereka segala cara konspirasi ya menyerang Islam ya kan, memburukan Islam, atau mengaku-ngaku mereka juga nanti menjadi ahli surga. Ini Allah bantah ya semua ucapan ya orang-orang kafir. Nah, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innallazina, sungguh orang-orang kafaru yang kafir, kata Allah di sini ya, min ahlil kitab, baik dari golongan ahli kitab Yahudi Nasrani tadi ya, wal musyrikin, dan orang musyrik artinya yang selain Yahudi Nasrani yang tidak mau beriman, ini sudah semua ya golongan musyrik, finari jahannam, akan masuk ke neraka jahanam. Nah, ini sudah tegas sekali ya Allah sampaikan, tidak menunggu nanti ya kan, sudah Allah jelaskan ya akhir kehidupan orang-orang ini ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum, mereka itu syarrul bariyah, adalah sejahat-jahat makhluk. Nah, itu sudah yang paling jahat. Makanya kita jangan terkecoh, kadang ada tuh postingan, bagusnya orang Jepang, dia sangat disiplin, sangat, waktu itu ya ada postingan yang membangga-banggakan ya. Tapi Allah tegaskan,
semua golongan selain Islam itu sejahat-jahatnya makhluk, kata Allah. Jadi kita jangan membangga-banggakan, harusnya kita lebih bangga lagi umat Islam ya. Cuma kadang kita tidak paham sejarah ya, tidak bisa bercerita karena fakta umat Islam saat ini ya sudah banyak yang menyimpang. Nah, seandainya Islam itu diterapkan, maka sebaik-baik makhluk, di sini Allah jelaskan ini di ayat berikutnya ya. Innallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, di sini Allah tegaskan, innallazina, sungguh orang-orang amanu yang beriman, wa 'amilus solihat ya, dan mengerjakan kebajikan. Jadi syaratnya dua nih yang dikatakan beriman ya, yang dikatakan yang sebaik-baik makhluk, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Syaratnya harus beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh. Nah, jadi tidak cukup ya hanya beriman. Makanya kata Allah, jangan kita mengaku beriman sebelum lulus ujian. Nah, makanya ujian kehidupan itu tidak perlu kita khawatirkan ya, karena itu sunatullah ya. Kalau kita mengaku beriman, kata Allah, maka pasti akan ada ujian. Karena Allah ingin memisahkan nantinya ya, mana yang layak lulus ya kan. Nah, samalah kita udah mendaftar sekolah gitu, nggak mau ujian kan aneh ya. Nah, karena ujian itu adalah untuk menyaring nantinya kan mana yang berhak ya untuk ditingkatkan derajatnya, mana yang nanti tidak lulus. Nah, karena itu bagi orang beriman ya, mau diuji senang senantiasa bersyukur, mau diuji susah juga senantiasa sabar, sehingga tidak ada yang susah dalam hidup ini ketika kita memaknai ya Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka semua takdir Allah itu adalah bagus. Nah, hanya kita kadang yang belum siap. Ibarat kita ujian, kita belum mantap belajarnya. Nah, kalau kita sudah mantap kan santai saja sebenarnya. Mau ujian sesusah apapun, kalau kita udah mantap belajarnya kan tenang. Nah, sama juga ketika dalam kehidupan ini, ketika kita sudah sungguh-sungguh memahami ya ilmu Islam ini dengan sempurna, maka tidak ada lagi kekhawatirannya, lapang semuanya. Mau diuji apapun, insya Allah siap gitu ya, kapanpun, dimanapun. Nah, inilah ya tadi ayat ke-7 dan terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jazaa'uhum, nah balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adn, ialah surga Aden, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepadanya. Zalika, yang demikian itu adalah balasan, liman khasya rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi Allah janjikan ya surga Aden ya. Jadi surga itu kan banyak ya. Ada yang Firdaus yang pertama ya. Surga Aden ini tadi yang orang-orang yang sungguh-sungguh tadi dengan kriteria di atas tadi ya. Beriman ya kan, beramal soleh, sungguh-sungguh dalam ketaatan. Nah, karena kalau surga Firdaus nanti lihat lagi kita di Al-Mu'minun ya. Kalau surga Firdaus itu kan syaratnya dia sholatnya khusyuk, kemudian tidak melakukan hal yang sia-sia. Ini yang susah nih. Surga Firdaus itu. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam kehidupannya itu. Yang mubah-mubah aja nggak ada itu. Apalagi yang sia-sia ya. Jadi sedapat mungkin selalu dicari, kalau nggak yang wajib yang sunnah gitu kan. Yang haram jauh-jauh itu. Makanya ulama itu kalau kita lihat ya, Masya Allah luar biasa ya. Mereka tidak ada sedetik pun istilahnya waktu yang sia-sia. Bagaimana Rasulullah itu kan bangun ya dari jam 11. Itu sholat sampai sekitar jam 4 ya kalau tidak salah itu. Makanya kakinya bengkak ya, karena saking lamanya ya sholatnya. Nah, baru setelah itu beliau istirahat sebentar tuh setelah subuh. Baru habis itu kan sholat isyraq lagi kan. Nah, nanti silaturahmi ke istrinya, baru beliau sholat duha. Jadi benar-benar tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan Rasulullah itu kan. Nah, jangankan perbuatan ya, perkataan pun tidak ada. Makanya itulah gambaran surga Firdaus ya. Tapi selama kita hidup di dunia, kita bisa saja berdoa ya, mudah-mudahan saja Allah
sampaikan ya. Iya, pinggirnya Iya. aja. Itu ibaratnya komplek yang paling mewah ya. Iya, Iya. Jadi Aden itu di bawahnya ya. Di bawahnya, namun juga di sini Allah kabarkan ya betapa indahnya surga Aden ini. Di bawahnya mengalir sungai-sungai ya dan kekal ya. Ini orang-orang yang tadi taat ya, beriman sungguh-sungguh, beramal soleh. Ini juga mendapatkan jaminan surga Aden ya. Allah ridho kepada mereka. Nah, inilah ya puncak kenikmatan itu ketika Allah ridho ya kepada kita ya. Kemudian mereka juga ridho terhadap Allah, dan ini syaratnya lagi ya. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi khauf ya, rasa khauf ini selalu dihadirkan. Nah, dengan adanya khauf ini ya, rasa takut ini, mereka takut sekali bermaksiat ya. Benar-benar berpikir sebelum bertindak ya, takut kalau sampai salah ngomong, salah bicara ya, salah bertindak. Nah, rasa takut inilah yang menjauhkan mereka dari maksiat. Ini harus ada ya. Jadi dalam Islam itu memang kita harus seimbang sebenarnya. Roja ya, rasa harap, rasa takut, dan satu lagi mahabbah ya, cinta. Nah, 3 itu harus kita hadirkan supaya kita bisa sempurna ya dalam melakukan ketaatan. Nah, jadi kalau cuman berharap saja kepedean ya, merasa sudah aman tapi tidak ada takutnya, itu juga tidak akan seimbang ya. Karena ketika orang tidak takut itu kan merasa aman-aman saja gitu. Padahal ya sekelas Abu Hurairah, nah itu menjelang ajalnya itu menangis sampai sahabat itu bingung. Kenapa Abu Hurairah kok sampai menangis seperti ini? Aku takut sekali dengan perjalanan yang akan aku hadapi, perjalanan menuju Allah katanya. Kenapa takut? Selama ini Abu Hurairah itu kan bersama Rasulullah ya, melayani Rasul. Nah, sementara orang-orang yang lain sibuk berdagang lah apa kan. Dia kehidupannya cuma mengikuti Rasul, melayani Rasul. Nah, itu pun beliau sangat ketakutan. Beliau meriwayatkan hadis ya, sekitar 5.327 lah kalau tidak salah, kan luar biasa ya. Semua perkataan Rasul apa dicatat dengan ininya. Tapi ketakutannya luar biasa. Nah, menangis ya, khawatir sekali. Apalagi kita yang jauh ini, jangan kepedean ya dengan selama ini ibadah kita, makanya harus kita hadirkan ya ketiga ini. Mahabbah itu juga penting supaya ketika kita beribadah itu tidak ada rasa berat. Yang namanya kita cinta ya kan, yang namanya cinta itu kan ya dengan ikhlas ya, kita melaksanakan dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan 100% lapang ya hati ya, insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja ya Allah kumpulkan kita, mudah-mudahan ya berdoa namanya di dunia ya, kita berdoa surga Firdaus, entah seperti apa caranya ya, insya Allah ada jalan ya, insya Allah. Jadi yang namanya berdoa itu memang harus maksimal ya, karena ketika doa itu ternyata ya kuat ya kan, maka dia bisa mengalahkan. Nah, kalau doanya masih setengah-setengah nggak bisa ya, jadi harus yang kuat sekali memang kita berdoa yakin ya sama Allah. Walau misawab, demikian ya untuk tadabbur kita.